Hai teman-teman, selamat datang di Keluarga Ambon Batak. Ketemu lagi dengan aku, Yusnia Barita dan Daniel Aisil. Di video kali ini, seperti yang sudah ada di judul, kita bakal bahas tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi P3K tahun 2024. Untuk itu, jangan di skip videonya, ikutin terus, biar nggak salah paham. Oke. Adapun pembahasan kita dalam video ini terkait dengan regulasi. Kemudian jenis-jenis seleksi kompetensi pada P3K. Kemudian adapun masing-masing tujuan daripada seleksinya, kita bahas juga jumlah soal, waktu penyelesaian, pembobotan nilai, dan nilai ambang batas. Nah, untuk dasar hukumnya, kita masih menggunakan dasar hukum yang lama, yaitu Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 652 Tahun 2023 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2023. Kenapa kita bahas lagi tentang nilai ambang batas ini sementara masih menggunakan dasar hukum yang lama? Memang kalau teman-teman nonton di video-video sebelumnya atau teman-teman yang sudah pernah tes P3K tahun lalu atau tahun sebelumnya pasti sudah tahu nilai ambang batasnya karena memang masih menggunakan regulasi yang lama. Untuk sampai saat ini kita belum menemukan regulasi terbaru. Apakah memang belum ada updatean terbaru atau kita yang ketinggalan, tapi untuk saat ini kita belum mendapatkannya. Namun ada regulasi terbaru terkait pengadaan PNS maupun P3K, yaitu Permenpan RB nomor 6 tahun 2024. Nah, untuk isinya terkait dengan bagaimana cara perekrutan antara PNS, CPNS maupun P3K. Namun, untuk seleksinya masih sama. Seleksi P3K menggunakan dua seleksi, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Nah, untuk CPNS menggunakan seleksi administrasi, SKD, dan SKB. Masih sama, hanya nilai ambang batasnya belum dinilai sampai saat ini. Bukan belum dinilai, belum dikeluarkan sampai saat ini. Sekiranya ada peraturan terbaru, kita bakal update. Oke, kita lanjut. Oh ya, kita bahas ini agar teman-teman yang belum pernah mengikuti P3K, mereka juga paham dan update lah gimana perkembangannya, apakah ada regulasi terbaru atau tidak, ya kayak gitu. Makanya kita up lagi. Nah, untuk seleksi kompetensi pengadaan P3K tahun anggaran 2023 masih sama dengan regulasi terbaru, yaitu Permenpan RB nomor 6 tahun 2024, yaitu ada 3. Yang pertama, seleksi kompetensi teknis, kedua, seleksi kompetensi manajerial, ketiga, seleksi kompetensi sosial kultural. Nah, di dalam Permenpan RB atau regulasi terbaru masih dibahas tentang ini. Nah, kita bahas satu persatu, yaitu pertama, materi kompetensi teknis. Adapun tujuan daripada materi kompetensi teknis ini untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Maksudnya begini teman-teman, untuk materi kompetensi teknis ataupun soal kompetensi teknis ini tujuannya untuk menilai bagaimana penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku teman-teman para pelamar-pelamar ini dalam jabatan fungsional yang teman-teman lamar. Misalnya, jabatan fungsional yang teman-teman lamar dalam P3K ini adalah perawat terampil. Perawat terampil itu adalah mereka dari D3 perawat. Nah, untuk perawat ahli pertama mereka yang dari profesi nurse gitu. Nah, jadi soal-soal yang dikeluarkan ataupun soal-soal yang teman-teman hadapi ini nanti dalam kompetensi teknis tujuannya untuk mengukur bagaimana penguasaan pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan perilaku teman-teman dalam lamaran jabatan fungsional yang teman-teman lamar. Begitu, ngerti ya? Kurang lebih seperti itulah. Jadi, teman-teman harus mengerti, oh tekniknya gimana ya cara menjawab soal kompetensi teknis ini. Nah, karena tujuannya untuk mengetahui bagaimana keterampilan, sikap perilaku teman-teman semua, gitu. Nah, yang kedua, materi kompetensi manajerial. Nah, tujuannya untuk menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur. Nah, apa saja kompetensi yang dapat dinilai dan diukur dalam berorganisasi itu? Yaitu tentang integritas. Integritasnya teman-teman gimana kerjasamanya, gimana komunikasinya, gimana orientasi pada hasil, gimana pelayanan publiknya, gimana pengembangan diri dan orang lain, kemudian mengelola perubahan, pengambilan keputusan, begitu.
dalam soal kompetensi manajerial ini, teman-teman diperhadapkan bagaimana teman-teman ini dalam menghadapi mengelola perubahan, mengambil keputusan, bagaimana kerjasama, bagaimana integritas teman-teman, bagaimana komunikasinya, bagaimana orientasi pada hasil, bagaimana pelayanan publik. Nah, ke-8 poin inilah yang teman-teman harus perhatikan di dalam soal kompetensi manajerial. Jadi, ketika menghadapi soal kompetensi manajerial, teman-teman harus fokus bahwa di sini untuk menilai bagaimana komitmen teman-teman, kemampuan teman-teman, dan perilaku teman-teman terhadap organisasi atau dalam berorganisasi dengan 8 poin ini. Oke, semoga teman-teman paham ya, biar nggak bertele-tele. Oke, by the way, sebelum kita lanjut lagi, please klik subscribe dan klik tombol loncengnya biar aku lebih semangat lagi. Aku hitung sampai 3. 1, 2, 3. Terima kasih ya untuk support kalian. Oke, yang ketiga, materi kompetensi sosial kultural. Nah, tujuannya adalah untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki 1. Kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap pentingnya persatuan, dan yang keempat, empati. Untuk materi kompetensi sosial kultural ini, teman-teman dituntut untuk bijaksana dalam mengambil keputusan ataupun bijaksana dalam memberikan pelayanan publik. Jadi yang dinilai di sini atau diamati maupun diukur adalah bagaimana interaksi teman-teman untuk menghadapi masyarakat yang memiliki keberagaman, baik itu perbedaan agama, suku, budaya, perilaku, dan banyak hal. Nah, karena memang kita ASN ini otomatis adalah ASN yang harus dalam pelayanan publik, yaitu kita melayani masyarakat luas, masyarakat umum. Nah, artinya kita tidak boleh diskriminatif. Nah, ketika teman-teman menghadapi soal kompetensi sosial kultural, teman-teman harus ingat ke-4 poin ini, yaitu kepekaan terhadap keberagaman. Jadi teman-teman harus ingat, kalau nanti keluar soalnya tentang keberagaman, teman-teman gak boleh menjunjung tinggi, enggak harus begini, sesuai dengan ajaran agama harus begini. Nah, dalam pemilihan soal ini kita harus memiliki jiwa idealisme, nasionalisme, karena jabatan apa yang kita pilih, misalnya perawat terampil atau perawat ahli pertama, nah ketika kita memberikan pelayanan publik, otomatis kita harus tidak memilah-milah karena ataupun tidak boleh berat sebelah, tetapi kita harus adil, tidak boleh diskriminatif, tidak boleh membeda-bedakan. Jadi ingatlah ketika menghadapi soal kompetensi sosial kultural, yang mau dinilai adalah tentang 1. Kepekaan terhadap keberagaman, 2. Kemampuan berhubungan sosial, 3. Kepekaan terhadap pentingnya persatuan, 4. Empati. Jadi yang mau dinilai adalah 4 ini, teman-teman. Bagaimana perasaan teman-teman dalam memberikan pelayanan publik, karena memang ASN dari tahun 2019 itu untuk latsarnya itu juga sudah dibahas terkait dengan ASN berakhlak. Nah, di situ kita berorientasi pada pelayanan publik dengan beretika, disiplin, dan segala macamnya. Nanti teman-teman kalau sudah jadi ASN baru paham berakhlak itu yang gimana. Nah, itulah kurang lebihnya. Kemudian ada materi tambahan, tapi ini masih termasuk dengan materi ujian kompetensi, tapi ini bukan SKB dan tidak terpisah ujiannya, tetapi dalam satu waktu yang sama, yaitu ujian kompetensi, yaitu materi wawancara dengan menggali informasi non-kognitif. Nah, tujuannya untuk menilai integritas dan moralitas, meliputi beberapa aspek, yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Untuk materi wawancara ini, teman-teman tidak diperhadapkan face to face, tetapi teman-teman diperhadapkan dengan soal. Jadi nanti ada 10 soal yang bakal teman-teman jawab dan ada nilai ambang batasnya, nilainya. Nah, untuk materi wawancara ini teman-teman
itu yang dinilai adalah bagaimana kejujuran teman-teman, bagaimana komitmennya, bagaimana keadilannya, bagaimana etika dan kepatuhan teman-teman. Nah, jadi ketika membahas ataupun menjawab pertanyaan terkait materi wawancara, ingatlah poin kuncinya, yaitu tentang kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Karena itu yang bakal dinilai. Begitu ya. Nah, untuk nilai ambang batasnya kita bakal bahas di video ini ya. Nah, pertama kita bahas durasi waktu. Untuk durasi waktu, seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, dan seleksi kompetensi sosial kultural itu diberi waktu 120 menit teman-teman menyelesaikannya. Artinya 2 jam. Kemudian untuk wawancara 10 menit. Jadi setelah teman-teman menyelesaikan 1, 2, dan 3, baru teman-teman bisa masuk ke wawancara. Apabila teman-teman sudah masuk ke wawancara, otomatis teman-teman gak bisa balik lagi ke poin 1, 2, dan 3. Jadi pastikan selesai 1, 2, dan 3, baru teman-teman bisa masuk ke wawancara. Kemudian jumlah soal. Untuk jumlah soal keseluruhannya terdapat 145 butir soal, di mana seleksi kompetensi teknis terdapat 90 butir soal, seleksi kompetensi manajerial 25 soal, seleksi kompetensi sosial kultural 20 soal, dan wawancara 10 soal. Nah, untuk nilainya di sini ya, pembobotan nilai. Yang pertama, materi soal seleksi kompetensi teknis. Bobot jawaban yang benar itu nilainya 5, dan salah ataupun teman-teman gak menjawab nilainya 0. Jadi kalau teman-teman menjawab soal yang pertama benar, maka dapat nilai 5. Tetapi ketika teman-teman jawab soal nomor 2 salah, itu tidak mengurangi nilai teman-teman yang pertama, ataupun teman-teman gak menjawab tidak mengurangi nilai yang sudah ada. Tetapi kalau benar 5, kalau salah 0. Kemudian yang kedua, untuk materi seleksi manajerial, bobot jawabannya paling rendah 1 dan paling tinggi 4, serta tidak menjawab diberi nilai 0. Maksudnya teman-teman adalah dalam soal seleksi manajerial, seluruh jawaban A, B, C, D itu terdapat nilai masing-masing, ada yang 1, 2, 3, dan 4. Nah, nilai yang paling tinggi adalah 4, dan itu adalah jawaban yang paling benar. Nah, untuk itu, teman-teman ketika menyelesaikan materi seleksi manajerial, pastikan menjawab karena semua soal ada jawabannya. Jadi tidak 0 ya. Tetapi kalau teman-teman tidak menjawab, maka dapat nilai 0. Jadi pastikan dijawab. Tetapi yang paling penting, pastikan mendapat nilai tertinggi ataupun jawaban yang paling benar, karena akan mendapat nilai 4. Begitupun materi soal sosial kultural. Bobot jawaban yang benar ataupun yang paling benar sekali itu nilai yang paling tinggi 4, dan nilai yang paling rendah 1. Jadi semua jawaban ada nilainya, dimulai dari nilai 1, 2, 3, dan 4. Nah, nilai yang paling rendah 1, nilai yang paling tinggi 4. Jadi kalau jawaban yang paling benar nilainya 4 dan tidak menjawab nilainya 0. Jadi pastikan untuk soal sosial kultural teman-teman harus menjawab. Kemudian untuk materi wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 4, serta tidak menjawab 0. Jadi dalam materi wawancara ini juga ataupun soal wawancara, pastikan dan usahakan dijawab semua, karena semua jawaban ada nilainya, tetapi nilai yang paling tinggi ataupun yang paling tepat nilainya 4. Begitu ya teman-teman. Nah, untuk nilai kumulatif paling tinggi, kalau semuanya benar dengan nilai tertinggi, maka paling tinggi itu adalah 670 poin yang didapat. Di mana seleksi kompetensi teknis paling tinggi itu nilai ambang batasnya 450, seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural 180, dan wawancara 40. Jadi nilai kumulatif paling tinggi hanya 670, tidak ada sampai 800. Kemudian kita bahas nilai ambang batas seleksi. Untuk seleksi kompetensi teknis berbeda-beda tiap profesi ataupun tiap jabatan fungsional. Tetapi untuk kesehatan sama saja, yaitu 158. Nah, adapun perbedaannya yaitu jabatan fungsional kesehatan dengan jabatan fungsional beberapa ya, dengan guru ataupun dosen itu berbeda. Tetapi sama untuk kesehatan, nanti di slide terakhir kita bakal bahas yang sama itu apa saja.
Nah, kemudian yang kedua untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural, nilai ambang batasnya 117 dan wawancara 24. Jadi kalau teman-teman mengikuti ujian seleksi P3K, kalau nilai seleksi kompetensi teknisnya di bawah 158 ataupun seleksi kompetensi manajerial maupun sosial kultural di bawah 117, begitupun wawancara di bawah 24, maka teman-teman otomatis gugur. Tetapi kalau teman-teman bisa melewati ataupun pas di nilai ambang batas ini, seleksi kompetensi 158, seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural 117, dan wawancara 24, kemungkinan teman-teman masih bisa lulus. Hanya saja kalau teman-teman tidak ada saingan. Tetapi kalau dalam formasi yang sama lalu ada nilai lebih tinggi dari teman-teman dan yang diterima cuma satu, otomatis teman-teman akan gugur juga, nggak lulus gitu ya, walaupun nilainya melewati ambang batas, karena nanti akan masuk lagi ke perankingan. Jadi usahakan nilai setinggi-tingginya, karena dengan nilai tinggi pun kita belum tentu lulus. Jadi otomatis usahakan nilai sangat tinggi dan tetaplah optimis. Harus belajar, dilatih dari sekarang. Nah, untuk nilai ambang batas seleksi kompetensi tadi udah aku share 158. Adapun untuk kesehatan sama ya, jabatan fungsional perawat terampil maupun perawat ahli pertama, dokter spesialis, dokter pendidikan klinis, nutrisionis ahli pertama terampil, penata anestesi ahli pertama, bidan terampil, epidemiolog kesehatan perawat terampil, dan untuk kesehatan yang lain nilai ambang batasnya 158. Jadi sama ya. Nah, untuk yang lainnya nanti teman-teman bisa lihat di Permenpan RB 625 tahun 2023 pada halaman terakhir ataupun di lampiran daripada Permenpan tersebut. Nah, untuk nilai ambang batas tahun 2024 atau regulasi tahun 2024 belum ada, jadi kemungkinan besar masih menggunakan regulasi yang lama. Tetapi untuk seleksi kompetensinya sudah pasti karena sudah di-share dalam Permenpan RB terbaru, yaitu Permenpan nomor 6 tahun 2024. Semangat belajar teman-teman. Sampai di sini dulu video kita kali ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya biar aku lebih semangat lagi nge-share video-video yang berkualitas buat teman-teman. Dan mohon maaf apabila ada salah kata, salah ngomong, ataupun yang menyinggung perasaan teman-teman, dan apabila salah informasi, please komen di kolom komentar. Sampai jumpa, terima kasih dan semangat belajar.